Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Syami Nur Aziza, biasa dipanggil Syami, dengan NPM 1840606004 dari lokal A1, BK A1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi pra-konseling pada bagian sambutan. Langsung saja. Yang pertama di sini menyambut konseli. Nah, menyambut konseli di sini ada beberapa. Yang pertama, sambutan yang mengesankan. Nah, apabila kita menyambut konseli, seharusnya kita memberi sambutan yang mengesankan kepada si konseli tersebut, agar konseli dapat senantiasa berani menghadap kita. Yang kedua, sambutan yang hangat. Nah, tentunya kita harus memberi kehangatan pada saat kita bertemu kepada konseli, pada saat sambutan yang kita lakukan. Yang ketiga, sambutan yang penuh kesiapan dan menerima konseli. Nah, di sini kita harus dapat menerima si konseli, agar si konseli ini tahu keberadaannya, bisa berani mengemukakan perasaannya gitu. Selanjutnya, teknik di sini pada saat menyambut konseli ada beberapa. Yang pertama, sambut dengan wajah ceria. Nah, ini penting sekali. Pada saat kita menyambut si konseli dengan wajah yang ceria, agar konseli itu senang bertemu dengan kita. Nah, yang kedua, sambut dengan penuh kehangatan. Nah, tadi dengan kehangatan perlu juga. Yang ketiga, dapatkan informasi siapa namanya. Nah, penting ini. Pada saat sebelum kita melakukan proses konseling, kita tentunya bertanya siapa nama si konseli tersebut. Nah, jadi kita tahu selanjutnya. Yang keempat, mengemukakan apa yang bisa saya bantu. Nah, di sini pada saat si konseli datang, otomatis si konseli itu memerlukan bantuan kita. Nah, kita bertanya kepada si konseli, apakah ada yang bisa ibu atau bapak bantu kepada kamu gitu. Selanjutnya, menerima. Yang pertama, menerima konseli dengan berbagai keunikannya. Nah, konseli di sini kan siswa di sini kan kita tahu beraneka ragam bentuk-bentuk dan kepribadian siswa atau konseli itu. Nah, jadi kita dapat menerima berbagai keunikannya gitu, salah satunya. Yang kedua, menerima tanpa syarat. Nah, kita di sini harus menerima permasalahan, membantu si konseli tanpa syarat gitu. Yang ketiga, menerima sepenuh hati atau siap untuk melayani si konseli. Nah, kita di sini siap untuk membantu menerima kedatangan si konseli tersebut. Selanjutnya, di sini ada bukti-bukti penerimaan. Yang di sini ada pandangan pertama dan suara hati. Di sini ada penampilan jasmania, gaya dan sikap, gerakan isyarat, sikap badan, suasana lingkungan kita, perbedaan status sosial itu. Selanjutnya ada wujud dari sikap menerima konseli. Nah, di sini ada wujud dari sikap kita menerima si konseli pada saat dia datang kepada kita. Yang pertama, membiarkan adanya perbedaan. Nah, kita membiarkan adanya perbedaan. Nah, yang saya jelaskan yang pertama tadi, kita masing-masing siswa pasti ada perbedaannya, maupun itu bentuk tubuh, suku, bahasa gitu kan, pasti banyak perbedaan. Nah, perbedaan membiarkan adanya perbedaan konselor dan si konseli. Nah, habis itu konselor tidak menuntut konseli harus sama dengannya. Nah, konselor ini tidak menuntut
adanya persamaan antara si konseli dan si konselor. Nah, itulah menerima keadaan si konseli tadi. Kita harus menerima itu tanpa adanya perbedaan. Yang kedua, tidak memberikan penilaian atau label yang merusak perasaan konseli. Nah, kita tidak bisa langsung mengecap, oh kamu gini, oh kamu gini, gitu. Kita tidak boleh langsung label kepada seseorang atau kepada si konseli. Kita harus mengetahui seluk-beluk dari permasalahan si konseli itu tadi. Yang ketiga, tidak menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi konseli. Nah, kita tidak boleh menetapkan syarat tertentu, kamu harus ini, kamu harus ini. Kita tidak boleh memaksa si konseli untuk melakukan syarat-syarat gitu. Nah, sekian itu tadi presentasi dari saya mengenai materi prakonseling pada bagian sambutan. Apabila ada kata-kata atau materi yang kurang jelas pada pada saat saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.